Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Nur Manfaatus Solikah. Saya Diajeng Anissa Pratiwi. Kami dari kelompok 9 mata kuliah tahfidz semester 3 siang akan mempresentasikan tentang tafsir ijmali pada juz 3 lembar ke-9. Pada lembar ini memuat dua inti pembahasan penting. Pembahasan yang pertama adalah tentang seruan kepada pengesaan Allah SWT dan agama Ibrahim, yaitu pada surat Ali Imran ayat 64 sampai 68. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah SWT memaparkan hujah atau bantahan terhadap kaum Nasrani yang menyangka bahwa Isa adalah Tuhan. Kemudian dalam kesepakatan ini, Allah mengajak kaum Yahudi dan Nasrani kepada pokok dan inti agama yang dibawa oleh semua nabi, yaitu mengesahkan Allah dan hanya menyembahnya, mengikuti Nabi Ibrahim yang merupakan bapak para nabi karena agama Ibrahim adalah Islam. Ia bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani. Ayat ini mengandung pernyataan tentang keesaan Allah sebagai ilah, yaitu ayat ala na'budu illallah, dan tidak kita sembah kecuali hanya Allah. Keesaan Allah sebagai Rabb, yaitu ayat wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini adalah inti dakwah semua para rasul seperti Ibrahim, Musa, Isa, dan yang lainnya. Kaum Yahudi pada dasarnya adalah kaum yang mengesahkan Tuhan. Akan tetapi pemahaman mereka tentang ilah atau Tuhan telah mengalami perubahan sehingga jauh dari pemahaman tentang ilah yang benar. Mereka juga mengikuti para agamawan mereka di dalam hukum-hukum yang mereka buat-buat sendiri. Begitu juga dengan halnya kaum Nasrani. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang mengesahkan Tuhan. Akan tetapi mereka telah melangkah terlalu jauh dalam kesesatan mereka dan meyakini bahwa Isa adalah putra Tuhan dan keyakinan Trinitas, sampai kepada sikap yang meyakini bahwa Isa adalah Tuhan dan sesungguhnya tiga adalah satu, yaitu Isa. Namun kelompok reformis dari kaum Nasrani, yaitu kelompok Kristen Protestan, menolak pandangan yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Kitab suci Taurat tidak diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab suci Injil tidak diturunkan kepada Nabi Isa, kecuali jauh setelah masa Nabi Ibrahim. Dikatakan bahwa rentang waktu antara masa Nabi Ibrahim dan masa Nabi Musa adalah 700 tahun, sedangkan rentang waktu Nabi Musa dan Nabi Isa adalah 1000 tahun. Oleh karena itu, Allah berfirman yang artinya, maka apakah kalian tidak berpikir bahwa sesuatu yang terdahulu tidak mungkin menjadi pengikut sesuatu yang datang setelahnya? Allah SWT memberikan pernyataan yang tegas tentang hakikat Nabi Ibrahim, yaitu bahwa ia bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah orang yang berpaling dari sikap menyekutukan Allah dan dari paganisme, orang yang pasrah dan tunduk kepadanya, taat kepada semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang-orang yang seagama dengan Nabi Ibrahim yang mengikuti manhaj dan syariatnya adalah orang-orang Islam. Mereka itulah orang-orang yang benar, sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang dusta. Nabi Ibrahim bukan pula termasuk orang-orang musyrik yang menyebut diri mereka sebagai orang-orang yang hanif atau orang-orang yang lurus dan mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang pengikut Nabi Ibrahim. Mereka itu adalah kaum Quraisy dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian Allah menguatkan pernyataan di atas dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang paling berhak disebut sebagai pengikut Ibrahim adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang memurnikan ketaatan kepadanya dan Nabi Muhammad, beserta orang-orang yang beriman kepada beliau. Mereka adalah orang-orang yang mengesahkan Allah sebagai satu-satunya ilah dan Rabb. Inilah inti ajaran Islam yang sesungguhnya. Sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan bahwa ternyata para ahli kitab, banyak di antara mereka yang kemudian mengingkari ajaran Islam, mengingkari ajaran tauhid yang telah Allah berikan kepada para nabi, termasuk Nabi Ibrahim. Mereka mengingkari keesaan Allah, mereka mengingkari ajaran Nabi Ibrahim dan menyangka bahwa ajaran Nabi Ibrahim itu sesuai dengan apa yang mereka yakini saat ini. Dan ternyata pada pokok pembahasan selanjutnya kita akan membahas bahwa ternyata para ahli kitab ini tidak hanya
berhenti pada usaha mereka berpaling dari ajaran Allah, tapi juga kemudian mereka berusaha untuk memalingkan kaum muslimin dari keislamannya saat ini. Jadi mereka tidak ingin hanya menyesatkan diri mereka sendiri, tetapi juga mereka hendak menyesatkan kaum muslimin, yang sebenarnya hakikatnya itu hanya akan semakin menyesatkan mereka. Dan diantara bentuk usaha para ahli kitab dalam memalingkan kaum muslimin dari keislamannya, yang pertama yaitu adalah menyembunyikan kebenaran yang telah dituliskan, yang telah Allah sampaikan entah dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, ya. Di situ telah menjelaskan bagaimana kemudian ciri-ciri Rasulullah, ciri-ciri Nabi yang terakhir, ya, yang akan diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mereka mengetahui bahwa ternyata Nabi Muhammad itu berasal dari bangsa Arab, ketika mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari bangsa Arab, maka dan mereka tidak ingin tadi ya, bahwa kemudian kaum muslimin itu percaya terhadap ajaran Islam tersebut, akhirnya mereka menyembunyikan, mereka ikut mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya sekedar mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, mereka juga bahkan mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, menampakkan pengingkaran, meskipun pada asalnya mereka juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, gitu, sebagaimana yang telah disampaikan dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Kemudian selanjutnya Allah juga menyebutkan bentuk tipu daya ahli kitab lainnya dalam upaya memalingkan, dalam upaya menipu kaum muslimin agar semakin jauh dari keislamannya, yaitu bahwa ada segolongan dari mereka, ya, yang menampakkan keislaman mereka pada awal hari dengan melakukan sholat subuh bersama kaum muslimin, ya, tetapi kemudian pada sore harinya mereka kembali kufur. Hal ini mereka lakukan untuk menimbulkan kesamaran atas orang-orang yang lemah dan bodoh di dalam keberagamaan mereka. Ya, sehingga kemudian mereka berkata, mereka itu, kaum muslimin itu bisa dibujuk untuk keluar dari agama Islam dan kembali kepada agama kita, seperti itu. Jika mereka, kaum muslimin, menemukan kekurangan-kekurangan di dalam agama kaum muslimin. Ya, sebagaimana oleh karena itu ya mereka berkata la'allahum yarji'un, supaya mereka keluar dari Islam dan kembali kepada kekufuran. Namun mereka tidak menyadari bahwasannya barang siapa yang telah menemukan kebenaran, maka ia tidak akan meninggalkannya. Maka bagi kaum muslimin yang keislamannya itu sikoh, ya, keimanannya itu kuat, ya, dilandaskan atas keimanan yang jazim, yang qat'i, maka jelas dia tidak akan kemudian kembali kepada kekufuran. Bahkan sebagian mereka itu juga mengatakan kepada sebagian yang lain bahwa janganlah, gitu ya, sesama mereka itu, sesama kalian, untuk mempercayai orang lain selain orang yang seagama dengan mereka, karena mereka tahu, ya, bahwa kaum muslimin akan mendebat mereka dan mengalahkan mereka dengan kebenaran kelak di hari kiamat. Ya, penafsiran ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah janganlah kalian menampakkan ilmu yang kalian miliki kepada kaum muslimin, karena jika kalian tampakkan kepada mereka, maka mereka akan mempelajarinya. Jika hal itu terjadi, maka akhirnya mereka bisa menyamai kalian, bahkan melebihi kalian, karena keimanan mereka yang kuat terhadap ilmu tersebut. Atau hal itu akan berubah menjadi senjata makan tuan, karena mereka akan memanfaatkan ilmu tersebut untuk menjatuhkan dan mengalahkan kalian, ya, mengalahkan para ahli kitab baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari dua inti poin pembahasan yang telah kita sampaikan tadi, maka ada suatu pembelajaran penting, ya, yaitu dimana ketika kita semakin mempelajari, ketika kita mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, gitu ya, kita kaum muslimin sekarang dengan Al-Quran kita, ketika kita mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, ataupun orang ahli kitab terdahulu ketika mereka mempelajari kitab mereka dengan sungguh-sungguh, ya, berupa entah Zabur ataupun Taurat ataupun Injil dengan sungguh-sungguh,
gitu ya, dengan maksud untuk mencari kebenaran, maka akan bertambah keimanan kita, seperti itu. Jadi ketika kita belajar ya, ketika kita tholabul ilm, itu harus diniatkan untuk itu juga ya, untuk semakin menambah keimanan gitu. Dan ini seharusnya menjadi hal yang lazim, menjadi hal yang pasti ketika seseorang itu semakin bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Islam gitu. Tapi dengan syarat dia mempelajari agama Islam atau tholabul ilm itu memang untuk mencari sebuah kebenaran gitu ya, bukan pembenaran atas nafsu yang ingin dia maksudkan, seperti itu.